Masyarakat juga bisa melaporkan juga. Inisiatif itu bisa datang dari manapun, Pak. Polisi pun juga bisa sebagai pelapor. Semua diam karena tersirap gitu, tersirap oleh duitnya aguan gitu kan. Harus bisa dibongkar secara pidana. Dari Barreskrim bisa memulainya, Pak. Unsur pidananya bisa sebagai pelanggaran HAM juga. Mereka secara tidak langsung mengisolasi. Mereka susah untuk berkehidupan, mencari mata pencariannya, berkomunikasi dengan warga sekitarnya dan warga yang lainnya, seperti itu ditutup seperti saya bilang tadi tembok Cina. Kan itu udah jelas-jelas pelanggaran kemanusiaan, Pak. Di depan mata kita tidak jauh dari ibu kota loh, Pak. Depok. Menurut catatan saya jelas, jadi proyek ini PSN PIK 2 ini, Pak, melibatkan antara lain perusahaan, Pak, ya. Satu adalah PT Intan Agung Makmur. Yang ini melibatkan 234 bidang, bukan main itu, Pak. Dan yang kedua adalah PT Cahaya Inti Sentosa yang melibatkan 20 bidang. Kan begitu, Pak. Jadi perusahaan-perusahaan ini begitu mengklaim gitu kan bidang-bidang tanah tersebut ya menjadi milik mereka, kan begitu, Pak. Nah, inilah yang menjadi objek pemeriksaan dari BPN. Oh, BPN. Nah, ya, menjadi objek pemeriksaan BPN. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya kalau menurut catatan saya ada sebetulnya bukan cuma desa Kos saja yang terlibat. Ini melibatkan 19 kira-kira, Pak, 19 desa. Jadi seluruh desa bukan hampir seluruh desa ya, Pak, ya, di Kabupaten Banten itu ya, itu melibatkan dana atau anggaran sekira 560 miliar. Itu dibagi-bagi kira-kira begitu, seperti itu. Jadi serius ini, Pak. Persoalan ini harus mendapatkan perhatian serius dari kita. Oleh karenanya tidak mungkin ya, hanya seorang kepala desa Kos saja yang terlibat, pasti ada pihak lain yang terlibat, dan nanti akan kami coba gali ya pada waktu persidangan selanjutnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemungkinan sangat besar sekali ada unsur pidana sini yang memungkinkan kepala desa maupun kepada pihak-pihak yang terlibat, apakah di level bupati atau level kota begitu, termasuk di atasnya level provinsi ya, termasuk juga kalau ada yang terkait yaitu di level nasional, itu Badan Pertanahan Nasional di level nasional, itu sangat mungkin sekali terlibat, Pak. Karena kalau yang memerlukan approval ya dari desa sampai tingkat atasnya itu kan mungkin sekali. Ya, jadi tidak tertutup kemungkinan ini tidak hanya bisa di-approve oleh pejabat pertanahan di tingkat provinsi saja, tapi juga sampai tingkat nasional, bisa BPN. Jadi sangat mungkin sekali, Pak, di mana unsur-unsur manipulasi, ya begitu kan, Pak, unsur pidananya tadi katakan, apakah itu pembuatan surat palsu, dokumen negara, ya itu yang akan bisa dijerat juga secara pidana seperti itu, Pak. Okay. Sebetulnya ajas pidana seperti ini, Pak, tanpa ada pelaporan pun, ya, artinya aparat yang terkait ya, apakah dalam hal ini pengawas kepolisian misalnya begitu, ataukah pejabat daerah ya di tingkat, apakah di tingkat daerah, di desa begitu misalnya, ataukah di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, itu mereka bisa sebagai pihak pelapor. Di samping masyarakat juga bisa melaporkan juga. Jadi jangan pasif lah gitu, jangan pasif bahwa ini nggak ada laporan. Itu tidak, kalau pidana tidak seperti itu, Pak, hukum pidana azasnya. Jadi inisiatif itu bisa datang dari manapun, Pak. Polisi pun juga bisa sebagai pelapor. Kalau kasus-kasus yang tidak melibatkan atau kasus-kasus yang berurusan dengan masyarakat tuh polisi bisa melaporkan. Gercep ya. Gerak cepat katanya. Ya ini kan pertama ya, kalau saya lihat ini terkait juga di samping wilayah laut gitu, juga wilayah darat ya. Artinya kalau wilayah laut tentunya bisa ngambil inisiasi, jangan melambat-lambatkan gitu loh, Pak, lambatkan gitu kan, seperti KKP, seperti tutup kuping kiri, tutup kuping kanan gitu, pura-pura nggak melihat gitu kan, pihak KKP misalnya ya, kelautan dan perikanan seperti itu. Kalau karena ini menyangkut dikait-kaitkan dengan sertifikat tanah di area lautan, kan begitu, yang sudah terbukti dan
akan apa Pak, oleh Menteri BPN, Menteri ATR BPN kan, akan dihentikan begitu ya. Kemudian juga yang di darat itu jelas. Jadi indikasi pemalsuan, manipulasi ataupun para pihak yang sekarang ini semua diam karena tersirap gitu, tersirap oleh duitnya aguan gitu kan, kira-kira seperti itu Pak. Seolah saling tidak mengetahui, saling tutup kuping begitu dengan kasus ini Pak. Seperti itu. Jadi harus bisa dibongkar secara pidana Pak. Ya, oke. Jadi siapa yang memulai deh kalau pertanyaan ininya deh? Siapa yang harus memulai untuk menyeret aguan Joko Widodo, Antoni Salim? Saya rasa yang paling di depan sekarang ini yang sedang diselidiki oleh Desa Kowat ini, diselidiki dengan Barreskrim Polri. Dari Barreskrim bisa memulainya Pak, sebetulnya menurut saya. Jika kita berkunjung di sana, sebelah kanan, sebelah kiri itu udah ditembak besar. Iya, ditembak besar untuk mengamankan wilayah PIK 1 dan PIK 2. Tembok besar kayak di Cina dong Pak, ya, tembok besar Cina. Emang tembok Cina itu. Oh gitu. Nah, kalau air laut naik atau pasang atau rob, wilayah yang sampai sekarang belum diganti rugi, banjir sampai nyaris 1 meter. Apakah itu bukan kejahatan kemanusiaan? Iya, kalau menurut saya secara kasat mata ya, tentu Pemda sudah bisa melihat ya, katakanlah kesulitan masyarakat, kesusahan masyarakat seperti itu ya, kondisi-kondisi seperti itu yang diisolasi lah begitu Pak, wilayahnya diisolasi, kampungnya diisolasi, tidak bisa berhubungan dengan secara langsung dengan masyarakat luar atau seperti sebelumnya kan begitu Pak. Iya. Itu sudah jelas-jelas bisa unsur pidananya bisa sebagai pelanggaran HAM juga kita kaitkan dengan seperti itu ya kan Pak. Dan tentu di samping itu juga tentang pelanggaran hak asasi manusia dan hukum pidana juga begitu ya, menghalangi orang untuk hidup dan berkehidupan, kira-kira seperti itu Pak. Jadi jelas dong ini sebetulnya kejahatan kemanusiaan dong, karena memang orang dipaksa untuk keluar dari wilayahnya, terus dipaksa untuk tidak memiliki nafkah dan lain-lain. Iya, yang Pak Yudi, Pak Yadi jelaskan kejahatan kemanusiaan itu jelas. Mereka secara tidak langsung mengisolasi, tadi saya katakan seperti itu, masyarakat ya. Mereka susah untuk berkehidupan, mencari mata pencariannya, berkomunikasi dengan warga sekitarnya dan warga yang lainnya, seperti itu. Ditutup seperti saya bilang tadi, tembok Cina, kan itu udah jelas-jelas pelanggaran kemanusiaan Pak. Di depan mata kita tidak jauh dari ibu kota loh Pak. Ini pesan. Jadi istana negara, istana mereka tuh berbuat apa gitu sampai saat ini. Bagaimana reaksi mereka terhadap kasus seperti ini Pak? Kemana aja sebetulnya Komnas HAM? Apakah kita perlu untuk melaporkan ke Komnas HAM internasional? Komnas HAM Indonesia itu setahu saya dari awal kira-kira 3-4 bulan lalu sudah memulai ya, mereka melakukan meninjau lapangan, mereka melakukan penyelidikan, mereka mengumpulkan investigasi fakta-fakta dan data-data ya, sudah cukup saya rasa begitu. Hanya saja kita tinggal tunggu tadi Pak Yadi, tinggal tunggu bagaimana reaksi balik atau proses, walaupun mereka tidak merupakan lembaga hukum ya Pak ya, tapi mereka bisa memberikan strong recommendation gitu, semacam itu ya, kepada pihak-pihak berwenang Pak ya, kita pada pihak polisian, mungkin kepada DPRD seperti itu, kepada bupati atau wali kota atau gubernurnya seperti itu, memberikan atau menyadarkan kepada mereka bahwa di depan atau wilayah mereka ini sedang terjadi bencana besar Pak, kita sebut kemanusiaan yang Pak bilang seperti itu. Dan ini patut kita dorong sebagai, cuma kita sekarang kekuatan masyarakat aja Pak yang sekarang ini bergerak gitu. Demo di mana-mana, maksud saya demo seringkali dan berkali-kali sudah di daerah Banten sana kan begitu. Itu harus didengar, harus diberikan reaksi cepat kepada masyarakat di sana tentang itu Pak.